Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial, dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cara melakukan konfigurasi pada device pada Dedut. Jadi ini adalah seri keempat dari video mengenai Dedut. Sudah ada episode 1, 2, dan 3. Kalau belum lihat silahkan dilihat di channel kami. Tapi buat teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga klik lonceng, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video yang terbaru. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa mengkonfigurasi device pada Dedut. Pada video sebelumnya kita sudah bahas cara melakukan atau menambahkan device pada Dedut. Kita mendapatkan default setting, kita mendapatkan tampilan default. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai tools-nya. Nah, kali ini kita akan melakukan konfigurasi lebih detail atau lebih advance lagi mengenai cara kita melakukan setting pada device. Untuk apa? Karena tampilan Dedut itu sebetulnya untuk device kita bisa menampilkan berbagai informasi yang sangat berguna. Jadi tanpa perlu kita login ke Winbox ataupun kita harus melihat detail di router atau di perangkat yang lain, kita bisa mengeluarkan beberapa parameter atau beberapa value dari device tersebut. Contoh, kita bisa menampilkan misalnya jumlah klien yang terkoneksi ke access point. Jadi ada berapa gadget yang terkoneksi di suatu access point. Atau juga kita bisa menampilkan misalnya DHCP lisis. Jadi berapa banyak orang yang sudah terkoneksi ke DHCP, itu bisa kita tampilkan di tampilan Dedut. Jadi tanpa perlu kita ngeklik ataupun tanpa perlu kita Winbox, kita bisa lihat. Dan sekarang mari kita coba untuk mulai melakukan konfigurasi pada device. Di sini kita bisa lihat tampilan device yang default. Jadi kalau kita sudah melakukan add device di sini, tampilannya seperti ini. Nah, apa saja yang bisa kita setting di sini? Kita bisa klik kanan di sini, kita akan coba lihat panel setting. Di sini ada name, ada address. Bedanya apa? Address ini adalah IP address yang akan digunakan oleh Dedut untuk connect ke device tersebut. Ini nggak bisa diganti-ganti, kecuali memang IP address-nya ada beberapa di satu perangkat. Tetapi name ini bisa kita ganti. Jadi name ini bisa kita ganti menjadi nama yang ingin kita tampilkan pada Dedut. Misalnya ini ada IP.9, kita akan ganti menjadi router 9. Saya apply. Nah, kalau kita lihat di tampilan ini berganti menjadi router 9. Jadi bukan lagi IP address-nya. Kemudian di sini ada tampilan DNS, kemudian ada DNS lookup. Ini kalau kita mau menampilkan nama secara otomatis dari IP address-nya. Jadi IP address-nya itu nama reverse DNS-nya apa? Itu bisa kita lihat dengan DNS lookup. Tapi hal ini baru kita bisa lakukan kalau kita memang sudah betul-betul punya reverse lookup untuk semua IP address dari device kita. Kalau enggak ya keluarnya nanti IP aja. Kemudian kita bisa cek juga di sini tipe. Tipenya di sini adalah router OS, dan juga di sini sebetulnya sudah ada preset beberapa perangkat lain ya. Kita biasanya akan pakai router OS. Kemudian ada parent di sini. Nah, parent ini gunanya apa? Ya, jadi kita bisa tambahkan parent pada settingan ini. Jadi misalnya kalau kita punya satu network, router utamanya itu IP 100, kemudian bawahannya itu ada IP 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita anggap di router 9 ini parentnya 100. Nah, logika kerjanya seperti apa? Logika kerjanya adalah kalau misalnya router 100 ini down atau koneksi ke internetnya down, otomatis, jadi nggak perlu kita bantah lagi, otomatis semua perangkat yang lain akan down juga ke internet. Kalau kita tidak menggunakan parent, maka kita akan mendapatkan semua notifikasi dari semua device yang ada di bawah parent tersebut. Jadi nanti IP 1, 2, 3, 4, 5 akan kirim notifikasi semua. Untuk menghindari itu, maka kita gunakan parent di sini. Jadi kalau parentnya down, otomatis nanti node di bawahnya tidak akan dicek lagi oleh Dedut.
Jadi kita hanya akan menerima notifikasi down hanya dari parent-nya saja. Kemudian di sini ada custom field. Ini banyak pertanyaan juga, buat apa sih sebetulnya? Karena udah diacak-acak itu nggak ngaruh. Ya, jadi ini memang hanya note yang kita gunakan kalau kita ingin mencatat sesuatu. Jadi misalnya, oh note ini atau device ini kita tambahkan tanggal berapa, atau siapa yang menambahkan device ini. Atau misalnya kalau kita punya nomor inventory atau nomor pencatatan yang lain bisa kita cantumkan di sini. Tapi memang tidak berpengaruh apapun ke Dedut. Kemudian di sini ada setting untuk agent. Ya. Agent ini apa sebetulnya? Jadi kalau kita menginstal Dedut server itu by default semua probing atau semua pengecekan itu dilakukan dari Dedut servernya sendiri. Ya. Jadi bukan dari perangkat-perangkat yang lain. Tapi ada kalanya mungkin kita punya kantor di sini ada Dedut server, kemudian kita ingin memonitor perangkat di network yang lain, IP-nya private di sana. Dedut server kita tidak bisa mengakses secara langsung IP-IP private yang ada di network lain itu. Tapi kita ingin perangkat-perangkat tersebut semua kita monitor dari Dedut server kita. Ya. Secara logika kan nggak mungkin, karena Dedut servernya nggak bisa mengakses ke IP private yang ada di network lain. Karena itu kita gunakan yang namanya agent. Di sini agent itu adalah apa? Jadi agent itu bisa saja adalah router di atasnya perangkat-perangkat yang lain tadi. Ya, jadi gateway-nya kita bisa pasang Dedut server juga di sana, tapi nggak kita jalankan fungsi Dedut servernya, hanya kita gunakan sebagai agent. Jadi nanti probing ping, probing yang lain-lainnya dilakukan dari agent tersebut, bukan dari Dedut server yang asli, bukan dari awalnya Dedut server itu. Jadi Dedut server tidak mengirimkan ping, tidak mengirimkan probing yang lain-lain. Nah, ini kita gunakan juga kalau misalnya jalur data atau infrastrukturnya antara Dedut server dengan perangkat yang ingin kita probe itu juga nggak terlalu bagus. Jadi daripada Dedut server mengirimkan semua probing itu ke sana, kalau satu perangkat mungkin nggak kerasa, tapi kalau perangkatnya ada banyak, bisa jadi infrastrukturnya nanti penuh hanya untuk data-datanya Dedut, hanya untuk probingnya Dedut. Karena itu kita gunakan agent. Jadi agent itu adalah seperti subserver ya. Cabangnya server di mana probing dilakukan dari agent tersebut. Ya. Dan ini agentnya kita bisa punya banyak, kita sesuaikan dengan kondisi jaringan. Di sini karena networknya sangat sederhana, kita nggak pakai agent. Agentnya tetap default, atau bisa juga kita tulis server. Artinya apa? Artinya probing dilakukan dari server. Kemudian mungkin ada yang nanya lagi, jadi sebenarnya buat apa agent? Bisa jadi konfigurasinya seperti ini. Kita punya mungkin 1000 perangkat gitu ya. 1000 perangkat, kita ingin lakukan monitoring ping, FTP, HTTP, dan lain-lain. Jadi kalau kalikan 1000, kalikan satu perangkat ada 5 probe, 5000 probe. Dan probe ini dilakukan setiap 30 detik. Anda bayangkan setiap detik itu ada berapa banyak probe. Mungkin Dedut servernya udah nggak kuat. Jadi bisa saja kita menambahkan satu perangkat lain. Jadi misalnya kalau mau ping itu nanti probe-nya dari mesin A. Kalau nanti untuk perangkat yang mana, probe-nya dilakukan dari mesin B. Jadi Dedut server hanya mengumpulkan data kolektifnya saja, tapi probe-nya dilakukan dari agent. Jadi pada saat kondisi network kita sudah banyak perangkatnya, kita bisa menambahkan agent. Karena mungkin Dedut servernya udah nggak kuat kalau harus dia yang probing semua. Itu gunanya agent. Kemudian SMTP profile bisa kita pilih mau default atau kemudian bisa versi 1 atau versi 2. Kita pilih tergantung dengan perangkat yang akan kita probe. Kemudian username dan password di sini adalah username dan password router. Biasanya best practice-nya adalah kita akan create username dan password khusus untuk Dedut. Jadi misalnya Dedut passwordnya apapun. Kenapa? Supaya tidak tergabung dengan adminnya atau dengan root adminnya, sehingga kalau sampai password Dedut ini bocor misalnya, router kita masih aman paling enggak. Kemudian ada lagi di sini status dan status router OS ini hanya merupakan tampilan, jadi nggak bisa kita ubah-ubah. Kemudian kalau kita lihat tab yang lain, ya, di sini ada polling. Polling ini artinya apa? Polling ini adalah seberapa sering Dedut melakukan probe, melakukan pengecekan. Biasanya kita akan menggunakan setting default. Jadi di Dedut setting sebetulnya, jadi kalau kita tutup dulu, kita lihat di setting di sini.
Di sini juga ada seberapa sering Dedut server akan melakukan probing. Di sini ada interval, ada timeout, dan ada count down-nya setelah berapa kali. Jadi by default ini belum diubah-ubah. Probing akan dilakukan setiap 30 detik. Kemudian timeout-nya berapa? Timeout-nya 10 detik. Jadi suatu device dinyatakan timeout kalau dia tidak menjawab setelah 10 detik dari probe dilakukan. Tapi bisa saja kondisi infrastruktur kita sedang nggak bagus mungkin intermittent, mungkin penuh, sehingga ada kalanya 1-2 kali mungkin pingnya nggak nyampe atau probe-nya nggak nyampe. Karena itu, Dedut tidak langsung menyatakan suatu device itu atau suatu service pada device itu down. Tapi Dedut akan menunggu sampai 5 kali. Ini yang disebut dengan probe down count. Jadi di sini by default itu adalah 5, artinya setelah 5 kali timeout, baru sebuah service pada suatu device dinyatakan down. Baru nanti akan ada notifikasinya. Jadi kalau kita kalkulasi dari semua angka ini, paling lama itu akan ada 160 detik. Setelah perangkat mati, Dedut akan mengirimkan notifikasi atau warnanya akan berubah. Kenapa? Karena dia akan menunggu 5 kali 30 detik plus 10 detik timeout-nya. Jadi 160 detik. Tapi bisa lebih cepat tergantung dari siklus probe-nya. Kemarin kami coba ada yang 140 detik, 150 detik, tapi maksimal itu 160 detik dari sebuah servis mati, maka Dedut akan menyatakan servisnya down. Misalnya ada 1 kali timeout, 2 kali timeout, 3 kali timeout, kemudian yang keempat hidup. Nah, oleh Dedut ini dianggap perangkatnya hidup, jadi tidak dianggap mati. Perilaku ini mungkin untuk 1-2 service oke, ya, untuk sebagian besar layanan oke. Tapi kalau kita misalnya memiliki sebuah perangkat yang sangat kritikal, kita harus tahu segera kalau perangkat ini down, bisa kita ubah interval probing ini pada setiap perangkat. Jadi tadi di settingnya, di setting device-nya kita bisa ubah. Jadi di sini probe intervalnya jangan dibuat default, tapi bisa kita ganti ke berapa detik. Kemudian timeout-nya juga bisa kita ganti. Kemudian down count-nya bisa kita ganti juga. Jadi misalnya saya mau 2 kali timeout itu sudah dianggap down ya. Kita tinggal ubah probe down count-nya menjadi 2. Kemudian nanti bisa kita kirimkan notifikasi. Nah, untuk notifikasi kita akan bahas pada episode selanjutnya. Jadi kita di video kali ini kita tidak akan membahas soal notifikasi. Kita akan bahas soal konfigurasi device. Kemudian service. Ini adalah service-service apa saja yang ingin kita monitor atau ingin kita probing. By default pada saat kita meng-add sebuah device, apalagi kalau otomatis, itu akan muncul semua service yang hidup. Jadi kalau ini router OS yang masih grace, masih baru, itu akan muncul FTP, akan muncul Telnet, dan lain-lain. Di sini ada 6 service yang dimonitor. Untuk best practice-nya secara security, biasanya kita akan mematikan Telnet. Kita akan mematikan FTP. Kemudian HTTP kadang-kadang kita ubah portnya misalnya. Kemudian SSH tetap bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita secara policy kita ingin mematikan FTP gitu ya. FTP harus selalu mati. Nah, pada Dedut jangan sampai services ini ada FTP-nya juga. Karena kalau di sini kita nge-probe ke FTP, pada FTP-nya mati pada device, maka Dedut kita statusnya akan ada service yang selalu mati. Padahal ya memang mati gitu. Karena itu ini bisa kita hapus gitu ya. Atau kita disable aja kalau mau, kita disable. Jadi Dedut tidak akan lagi melakukan probe untuk service tersebut. Jadi notifikasinya nggak akan banyak, kemudian nanti di warnanya juga nggak akan menjadi setengah mati gitu ya. Karena kalau sampai ternyata servisnya memang mati tapi tetap kita monitor, maka Dedut akan menyatakan bahwa ini servisnya nggak semuanya hidup, ada yang mati. Jadi warnanya nanti beda. Kemudian di sini masih ada outage. Outage ini adalah history. Jadi history perangkat ini sudah mati berapa kali, kapan, tanggal berapa, matinya berapa lama akan kelihatan di sini. Ini tadi kami sudah melakukan uji coba, jadi ada telnetnya mati, FTP-nya mati, di sini kelihatan matinya berapa lama, kemudian service apa yang mati, di sini kelihatan. Dan yang jelas ada status, resolve atau belum. Ya.
Karena kalau baru mati berarti dia akan belum resolve. Tapi kalau resolve artinya bahwa servis ini sudah hidup lagi. Kemudian ini SNMP. Ya. SNMP ini apa? Tab SNMP. SNMP ini adalah semua parameter dari router yang bisa dibaca melalui protokol SNMP. Ya. Jadi memang protokol ini kelihatannya simple gitu ya, tapi ternyata banyak sekali parameter yang bisa kita baca di sini. Contohnya, di sini kita bisa baca interface-nya berapa saja, kemudian traffic yang lewat di interface itu berapa kbps, kemudian IP address-nya bisa kita lihat juga, kemudian route list-nya bisa kita lihat juga ya. Jadi ada banyak sekali parameter atau banyak sekali value yang ada di router yang bisa kita baca melalui SNMP. Tapi di sini ada juga tab router OS. Di sini hampir mirip. Jadi ada interface juga, ada IP juga gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada IP, sama, kita bisa lihat di sini IP-nya berapa saja, di interface berapa. Nah, bedanya apa dengan SNMP yang tadi? Bedanya kalau yang di tab router OS, itu kita bisa melakukan pengubahan atau malah penambahan. Jadi misalnya kalau di sini kita mau menambahkan IP, saya tinggal klik di sini, saya akan tulis IP-nya di sini. Saya add, maka akan ditambahkan pada router. Jadi kita bisa melakukan manajemen sederhana dari router tersebut tanpa kita perlu membuka Winbox. Cukup dari aplikasi Dedut saja. Karena itu memang harus sangat hati-hati juga untuk password Dedutnya, karena aplikasi Dedut ini bisa melakukan pengubahan pada router. Tapi kalau tadi username dan password Dedutnya itu hanya untuk read only, tentu langkah-langkah ini nggak bisa dilakukan juga. Ini hanya bisa dilakukan kalau username dan password yang tadi kita pasang pada Dedut untuk device ini adalah minimal write atau full. Di sini juga kita bisa lihat hampir semua, ya banyak sekali setting-setting pada router, meskipun nggak semua, tapi banyak yang bisa kita lihat di sini, neighbor, registration table, dan lain-lain ya. Itu untuk router OS-nya. Kemudian untuk history. History ini adalah grafik. Ini akan menampilkan menampilkan kondisi latency dari setiap service yang dimonitor. Jadi berapa milisecond untuk service ping, berapa milisecond service HTTP, dan lain-lain. Bisa kita lihat di history ini. Dan yang terakhir adalah tab tools. Tools ini ada hubungannya dengan kalau kita di device ini klik kanan, kemudian ada tools. Ya. Mirip dengan ini, dan kita sudah pelajari cara menambahkan tools ini pada episode sebelum ini. Ya. Cuma bedanya apa? Bedanya tools yang ada di setting per device ini toolsnya hanya akan ditambahkan untuk device ini saja. Jadi kalau kita misalnya membuat tools baru di sini ya, tools untuk router 9 misalnya, kemudian nanti komennya macam-macam gitu ya. Lihat caranya pada episode sebelumnya kalau cara bikin toolsnya, tapi ini kita contohkan saja. Kita create di sini. Nanti kalau kita buka device-nya, kemudian tools, di sini akan muncul tool baru yang tadi saya buat, tool router 9. Jadi tool ini spesifik hanya untuk device ini saja. Nah, ini diperlukan kalau misalnya ada beberapa perangkat misalnya yang non-mikrotik itu mungkin menambahkan username-nya itu sebelum IP. Jadi misalnya HTTP, kemudian username, @IP berapa. Nah, kayak seperti itu ditambahkannya dengan cara seperti ini. Karena tidak bisa secara default kita memasukkan username dan password-nya dari setting device-nya. Jadi harus ditambahkan secara manual seperti ini per device. Oke. Ini sudah kita bahas mengenai setting, dan kita akan lanjut mengenai appearance. Nah, ini biasanya yang suka dipakai mainan. Jadi teman-teman yang suka tampilan biasanya nanti banyak mainan di appearance ini. Ya. Jadi di klik kanan ini ada appearance. Ya. Kalau kita lihat pada tab general, ya. Di sini sebetulnya secara default label ini akan menampilkan nama dari perangkat tersebut. Kalau namanya nggak ada, yang muncul adalah IP-nya. Ya. Tapi kalau namanya ada, tadi kita sudah buat namanya, kita akan melihat di sini nama perangkatnya. Kemudian juga ada
service apa saja yang down kalau ada service yang down. Itu default, itu ada di setting dedut secara keseluruhan. Nah, tapi kalau per perangkat ini kita ingin mengubahnya, kita bisa ubah pada label ini. Misalnya kita di sini ingin menambahkan, tadi kan ada name, ada IP address. Kita ingin menambahkan name dan IP address-nya juga harus muncul gitu ya. Di sini kita bisa kasih spasi atau kasih strip, kemudian kita bisa insert variabel device first address. Kalau kita apply, di sini akan muncul kelihatan ada namanya dan ada IP address-nya. Dan ada banyak sekali variabel yang bisa kita pakai dan mau kita tampilkan pada device ini. Ya, jadi kalau ada yang tanya kok bisa muncul nama, muncul dan lain-lain, itu settingannya di appearance ini. Dan kita harus bisa memilih kita mau insert variabel yang mana saja. Atau misalnya device type. Di sini tadi kita pilih type-nya router OS. Jadi di sini juga muncul bahwa ini adalah router OS. Nah, kemudian kita lihat lagi appearance yang lain. Nanti kita akan belajar bagaimana konfigurasi yang lebih advance. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu. Di sini ada warna. Ya, jadi kita bisa ubah. Jadi kalau up itu warnanya apa? Tidak harus hijau. Misalnya mau kita ubah jadi biru. Bisa. Kemudian nanti kalau partial down itu artinya apa? Artinya ada salah satu service yang down. Misalnya kita punya 5 probe, ada telnet, HTTP, ping dan lain-lain. Misalnya webnya mati, HTTP-nya mati. Nah, nanti dia warnanya akan berubah. By default itu adalah orange. Teman-teman bisa ganti ke warna yang lain. Kemudian juga warna down-nya bisa kita ganti juga. Dan lain-lainnya. Kemudian termasuk sampai fontnya mau kita ganti, tapi biasanya kita nggak akan mengganti sebanyak ini karena nanti tampilannya jadi beda-beda tiap device. Kemudian soal image, image ini bisa kita ganti sebetulnya karena settingannya defaultnya adalah gambar router board. Kalau kita ingin ganti misalnya menjadi gambar apa ya, gambar file server misalnya. Jadi akan terganti seperti itu. Kemudian kita ingin mengganti atau kita ingin menambahkan icon baru. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus lakukan penambahan file secara manual melalui Winbox. Kita akan buka Winbox dan yang Winbox yang dibuka adalah Winbox dedut servernya, ya. Bukan device-nya. Kita akan Winbox ke dedut servernya. Nah, di sini karena ini dedut server di bagian files ya, di bagian files itu sudah ada banyak folder sebetulnya. Tapi jangan bingung kenapa? Karena file ini harus kita upload pada folder dot files. Jangan diupload di tempat yang lain. Di sana ada folder image, ada folder lain-lain. Jangan upload di situ, uploadnya pada folder dot files. Jadi kalau kita sudah punya filenya, misalnya kami sudah menyiapkan di sini ada icon untuk LTAP, ya. Kita tinggal drag saja ke dot files. Ya. Jadi setelah terupload, nanti kalau kita cek di sini di bagian bawah, itu akan kita lihat ada file tersebut. Ya. Ini file yang kita upload. Jadi ini adalah icon tambahan. Nah, setelah file ini terupload, nanti kalau kita melakukan konfigurasi perangkat pada router 9 ini, dan ini bisa pada semua device yang lain, nggak hanya device ini saja. Jadi appearance, kemudian kita lihat ikonnya di sini, kita cari tadi LTAP ya. Di sini ada LTAP. Maka kita bisa tinggal apply di sini, tapi kalau misalnya ukurannya kok kebesaran, bisa kita kecilkan juga sehingga sama atau serupa dengan icon-icon yang lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa perangkat ini, dan kebetulan memang ini jenisnya adalah LTAP. Karena itu saya pakai icon LTAP. Jadi di sini kelihatan bahwa oh ini LTAP, kelihatan dari ikonnya. Kemudian kalau ada pertanyaan ini kok ada CPU 1, memori 38, disk 70 dari mana? Atau misalnya saya nggak pengen ini muncul gitu ya.
itu juga ada di appearance tadi. Jadi di general tadi, di label. Nah, ini yang disebut pada dedut itu adalah function. Jadi selain variabel, pada dedut itu juga ada berbagai function yang bisa kita tambahkan pada display di dedut ini. Jadi kalau kita lihat list functionnya apa saja, ada banyak sekali, dan ini akan mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi if ini maka ini, if ini maka ini, kemudian ada berbagai variabel yang bisa kita pakai juga di sini. Ini adalah baris ini adalah yang menampilkan, jadi jika ada service yang down, maka akan ditampilkan juga service down-nya apa saja. Jadi yang ini, service device service down. Jadi kalau misalnya HTTP-nya down, dia akan muncul HTTP down, kemudian yang tadi memori berapa persen, CPU berapa persen, itu disebut dengan function device performance. Ini bisa kita hapus kalau nggak mau. Kalau kita nggak mau tampil pada device ini, bisa kita hapus. Atau misalnya tadi kita ingin menambahkan variabel baru. Saya ingin melihat ada berapa gadget yang terkoneksi pada sebuah access point. Karena di perangkat LTAP ini juga bisa ada wireless-nya. Dan sudah saya set ada access point-nya. Kita bisa lihat ada berapa device yang terkoneksi ke sana. Caranya seperti apa? Caranya pertama adalah kita harus mendapatkan yang namanya OID. Ini adalah variabel identitas SNMP-nya. Caranya seperti apa? Kita akan melakukan winbox ke perangkat tersebut. Kita lakukan winbox. Nah, OID-nya dilihat di mana sih? OID-nya kita lihat pada terminal. Jangan takut dulu karena ini nggak terlalu susah kok. Ya, kita wireless itu ada di mana? Di menu interface, kemudian wireless. Ya, kita enter. Perintahnya adalah print OID. Nah, di sini kita bisa melihat ada berbagai variabel yang bisa kita lihat di sini, yang bisa kita ambil untuk SNMP-nya. Yang kita mau tampilkan misalnya adalah jumlah klien. Nah, jumlah klien itu yang ini. Titik 1 dan lain-lain sampai sini. Nah, ini kita copy. Ini kita copy. Kemudian kita kembali ke dedut. Nah, ini sebetulnya ada sintaksnya. Kalau kita mau tahu, kita insert salah satu dulu aja. Yang mana aja kita insert gitu ya. Nah, mungkin kelihatannya kok panjang sekali. Tapi kita akan ambil yang dalam tanda petik ini. Ya, kita buang. Ya. Jadi sintaksnya seperti ini. Kurung kotak OID, terus kurung biasa, petik-petik, kurung biasa, kurung siku tutup. Nah, OID-nya kita paste ke sini yang tadi kita dapat dari print OID. Cuma yang harus kita jaga di sini adalah kita ubah sedikit adalah buang titik yang paling depan. Jadi depannya jangan titik tapi langsung angka 1. Nah, ini apa? Ini adalah misalnya jumlah klien. Kita apply. Di sini akan muncul dan kita bisa lihat di sini langsung, oh jumlah kliennya adalah 1. Dan ada berbagai OID lain yang bisa kita pakai juga. Tadi ada frekuensinya berapa, kemudian SSID-nya apa. Jadi pada tampilan dedut ini tanpa perlu kita membuka winbox-nya, kita bisa lihat bahwa di perangkat ini itu ada frekuensi sekian. Ada SSID ini. Jadi kalau kita punya banyak sekali SSID, kita bisa lihat dengan mudah di sini. Oh, yang ini yang channel sekian, yang ini yang channel sekian, yang ini yang SSID-nya ini kita bisa lihat dengan mudah pada dedut. Inilah cara melakukan konfigurasi secara cukup advance di mana kita bisa berkreasi. Jadi ada banyak sekali variabel, banyak sekali OID yang bisa kita tampilkan di sini. Silahkan teman-teman telusuri per menu. Jadi kalau di Winbox tadi kita memang hanya ke wireless. Nanti teman-teman kalau mau bisa juga ke interface, ke DHCP, dan hampir semua menu yang ada di Winbox itu ada OID-nya. Tinggal kita ke menu tersebut, kemudian kita ketik perintah print OID. Nanti akan muncul list OID-nya.
Dari situ kita bisa lihat OID dan bisa kita copy paste ke appearance ini dan akan muncul pada Gedut. Nah, kayaknya untuk konfigurasi device sampai sekian dulu. Teman-teman juga harus tetap menunggu karena kami masih punya ada satu episode lagi adalah bagaimana cara kita mengirimkan notifikasi. Ya, ini paling rame juga. Kenapa? Karena kita juga bisa kirim ke Telegram, ke SMS, ke email, dan lain-lain. Ya. Kita akan bahas pada episode habis ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe sampai sekarang. Kemudian juga jangan lupa untuk klik lonceng, karena teman-teman akan dapat notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru. Sampai jumpa.